Berjumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Di pertengahan bulan Juni ini kita akan bersama mengangkat hati kita kepada Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang sudah mulai merasakan lelah, capek dengan pikiran yang berat. Tapi biarlah kita mengangkat hati supaya kita kembali disegarkan oleh firman Tuhan. Hari ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur 25 ayat 1 sampai 11. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur bahwa Engkau selalu menghibur, menguatkan kami lewat firman Tuhan. Ketika kami letih lesu dan berbeban berat, Engkau memberikan kepada kami kekuatan baru melalui karya Roh Kudus, hingga kami terhibur, hingga kami dikuatkan, hingga kami dimampukan untuk terus berjalan menikmati kehidupan yang Engkau karuniakan. Oleh karena itu berkatilah supaya kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu dengan pimpinan Roh Kudus. Berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan membaca, memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, seorang bapak dan istrinya, jadi Bapak Ibu, sedang berjalan menyusuri sebuah jalan yang cukup panjang. Mereka berdua tertunduk jalan sambil nunduk gitu ya. Mereka tidak bisa mengangkat kepalanya. Entah mengapa. Tetapi setelah sekian lama mereka jalan dan menunduk, lalu mereka melihat sebuah bangku di sebuah taman. Mereka berdua istirahat. Tapi dalam istirahat dan duduk itu mereka juga nunduk. Lucu sekali.
yang mereka minum, bekal yang mereka bawa. Lalu mereka duduk sesaat. Nah, tidak lama kemudian datanglah seorang anak muda. Anak muda ini datang kepada pasangan Bapak Ibu tadi dengan memakai sebuah kursi roda. Dia tidak bisa berjalan. Tetapi anak muda ini menjalankan kursi roda dengan kedua tangannya, namun wajahnya menatap ke depan dan ceria. Seolah dia tidak punya susah dengan kelemahan tubuhnya. Seolah dia tidak punya beban berat dengan apa yang dialami dalam kehidupannya. Lalu dia mendekati Bapak Ibu tersebut dan bertanya, Bapak Ibu dari tadi saya lihat kok cuma tunduk terus. Memangnya Bapak Ibu nggak bisa ndangak ya? Nggak bisa menatap ke depan, mengangkat kepala. Lalu ibunya itu mengangkat kepala dan menatap anak itu dan bertanya, kenapa kamu bertanya begitu? Ya saya heran, saya perhatikan dari tadi Bapak Ibu duduk juga sambil nunduk. Memang Bapak Ibu itu bersama-sama menjawab. Lalu bapaknya melanjutkan, sebetulnya kami menunduk dari rumah sampai ke tempat ini cukup jauh. Kami berjalan dan kami istirahat di sini. Apa sebetulnya yang kami lakukan? Kami sedang mencari. Cari apa? Anak itu tanya. Dia katakan, cari sukacita, cari kedamaian, cari berkat. Loh, cari berkat, damai, sukacita kok nunduk gitu ya? Bagaimana Anda bisa dapatkan berkat sukacita dan damai dengan nunduk? Ya, itu yang kami tidak tahu. Sebab di pundak kami ini ada beban yang sangat besar. Kami sudah berusaha, tapi rasanya beban itu semakin memberatkan. Dan ketika Bapak Ibu itu memandang anak yang duduk di kursi roda, lalu mereka balik bertanya, sudah berapa lama kamu duduk di kursi roda? Oh, sejak saya lahir sudah begini. Loh, kamu enggak susah ya lihat teman-temanmu bisa jalan, lihat teman-temanmu bisa berlari. Lalu anak itu menjawab, ngapain susah? Ini karunia Tuhan. Saya memang diberi kelemahan dalam kaki sehingga tidak punya kaki dan tidak bisa berjalan. Tapi tangan saya kuat, memang saya tidak bisa berlari. Tapi saya masih bisa banyak melakukan hal yang hampir sama dengan orang biasa. Saya bisa berenang, ya, saya bisa menikmati alam, saya bisa jalan-jalan. Meskipun untuk itu semua saya harus kerja keras. Loh, orang tuamu di mana? Tak tahu. Saya ditemukan oleh seorang perawat ketika dia akan melakukan tugasnya di sebuah panti asuhan. Lalu saya dibawa dan saya dibesarkan di sana. Jadi, kamu tinggal di panti asuhan? Iya, sambil bekerja. Saya sudah kerja loh, gitu ya. Lah apa kerjamu? Ya macam-macam, dia katakan. Kalau pagi saya antar koran ke tetangga-tetangga di dekat Panti Werda. Kemudian kalau siang saya antar catering, ya. Jadi cateringnya itu dia katakan catering yang suka mengantar di Panti Werda. Lama-lama saya tanya pada yang punya catering, boleh nggak saya ikut bantu antar? Lalu saya dikasih upah, saya kerja. Nah, di situ kemudian saya bisa belajar untuk olahraga yang saya bisa adalah renang dengan menggunakan 2 tangan. Saya gembira. Lah teman-temanmu di panti ya sama kamu. Oh enggak, mereka ada normal ya bisa jalan. Tapi kami semua diajarkan. Di panti itu kami selalu diajarkan. Jangan tundukkan kepala karena beban yang berat. Kamu tidak akan menemukan damai dan sukacita. Sebab di bawah itu nggak ada damai sukacita. Ya, di aspal nggak ada damai sukacita. Jadi kalau kita cuma nunduk dengan beban yang berat, sedih, muka muram, kita tidak akan pernah mendapatkan damai sukacita. Panti itu mengajarkan, tundukkan segala dosamu, segala kemarahanmu, segala kekecewaanmu, segala kesedihanmu, tunduk tekuk sedalam-dalamnya. Tapi angkatlah mukamu, terutama hatimu, imanmu kepada Dia yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Nah, sejak kecil kami diajarkan seperti itu. Ada banyak anak yang kehilangan orang tua juga, dan mereka diajarkan jangan pikirkan kenapa aku ada di sini. Yang penting kami bersyukur, kami masih ada yang memelihara.
Lewat panti kami dibesarkan, kami bisa sekolah, kami bisa makan, kami bisa pandai, sekarang saya sudah bekerja. Maka Bapak Ibu itu bingung ngeliatin gitu ya, ngeliatin sambil domblong. Wah, apa itu bahasa Indonesianya ya? Sesaat kemudian Bapak Ibu itu berpandangan, ya, lalu bertanya, jadi kami yang berbeban berat ini nggak bisa ya dapat damai. Kalau menunduk nggak bisa, di lantai, di aspal, di tanah, jalan becek nggak ada. Ketika Bapak Ibu mengangkat hati kepada Tuhan, memandang wajah Tuhan, mengangkat muka untuk bersukacita, beria-ria di dalam Tuhan, maka disitulah engkau akan mendapatkan berkat Tuhan yang membuat hatimu bersukacita, jalan hidupmu baik. Apa yang dialami anak ini seturut dengan Mazmur 25. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Ya. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Jadi musuh itu bukan cuma orang, tetapi juga kemarahan, kesedihan, kebimbangan, kebingungan, kekecewaan, itu musuh yang dari dalam. Tetapi ketika mengangkat hati kepada Tuhan dan percaya akan pemeliharaan Tuhan, maka semua musuh-musuh itu tidak akan berkutik, ya, tidak akan beria-ria. Tapi kalau kita nunduk dengan kesedihan, wah musuh kita beria-ria, tuh lihat tuh, dia kalah. Dikalahkan oleh kekerasan dunia ini, oleh kemarahannya, oleh kekecewaannya, oleh kesedihannya. Maka dia tidak bisa mengangkat wajahnya, tidak bisa mengangkat tubuhnya untuk bersukacita, apalagi mengangkat hati dan imannya. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan, maka dia akan mengangkat jiwanya kepada Tuhan dan dia percaya akan pemeliharaan Tuhan, ya. Semua orang yang menantikan engkau tidak akan malu. Yang mendapat malu adalah mereka yang berbuat khianat kepada Tuhan. Jadi orang jahat, orang licik, orang tidak percaya, orang menolak keselamatan dari Tuhan, mereka yang akan mendapat malu. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkanku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Nah, di sini dikatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu. Nah, pemuda tadi mengatakan, aku mengangkat hati dan Tuhan memberitahu aku jalan kehidupanku. Ya, apa yang bisa aku kerjakan? Ya, aku belajar, lalu aku juga bekerja, dan ketika nanti aku lulus, aku sudah bisa, ya mudah-mudahan dia berharap ada kantor besar yang bisa terima aku, walaupun aku tidak punya kaki, tapi tanganku bisa. Sekolahmu apa nak? IT. Saya pinter, nilai saya tidak ada C-nya, AB plus semua. Dan pihak sekolah mengatakan, kalau kamu bisa mempertahankan ini sampai lulus nanti, kami berjanji akan mencarikan tempat bekerja. Nah, itu jalan Tuhan yang kalau dipikir susah sekali. Saya nggak bisa berpikir saya akan kerja di mana. Tapi saya sudah bisa menolong panti dengan uang saku yang saya miliki. Saya sumbang sedikit-sedikit. Saya gembira, saya sukacita. Untuk apa susah? Daripada mikir, aduh saya nggak punya kaki, masa saya harus mati? Itu susah. Tapi saya bersyukur Tuhan masih kasih saya 2 tangan. Dan saya masih bisa berjalan dengan kursi roda ini. Dan saya masih bisa beraktivitas, masih bisa bekerja. Jalanmu Tuhan tidak terselami. Tetapi ketika aku percaya, Engkau menuntun aku pada jalan yang tidak terselami tadi. Dan ternyata satu demi satu jalan itu bisa terlihat terselami ketika aku mengangkat jiwaku kepadamu, aku percaya kepadamu, maka jalan pikiran dibuka dan aku bisa melihat jalan Tuhan itu sungguh ajaib. Bapak Ibu itu akhirnya mereka mengatakan, boleh aku kenal Tuhanmu? Oh boleh, mari saya doakan. Ya, mereka belajar mengenal Tuhan Yesus, dan ketika mereka selesai berdoa, anak itu pamit karena masih harus bekerja, dan Bapak Ibu itu mengatakan, kami sekarang akan bersukacita di dalam Tuhan Yesus yang hidup. Ya. Kami tidak akan lagi menundukkan kepala dengan beban berat, tetapi kami akan mengangkat hati
Sebab beban berat hanya bisa dikalahkan ketika kami mengangkat hati dan percaya kepada Yesus. Maka hal yang tidak terselami akan kami lihat, akan kami pandang. Sebab mata kami terbuka, iman kami terbuka, jiwa kami terbuka, pikiran kami terbuka. Kami yakin Tuhan pasti buka jalan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adakah yang berbeban berat hari ini? Angkat hatimu kepada Tuhan. Angkat kepalamu untuk orang melihat wajahmu bersuka cita di dalam Kristus yang hidup. Sebab Dia hidup di dalam hati kita, dalam jiwa kita, membuka akal budi, membuka pikiran, membuka jalan kehidupan masa depan. Angkat jiwa kita kepada Tuhan, percaya pemeliharaannya. Kasih-Nya tidak akan meninggalkan saudara dan saya sepanjang kehidupan yang Tuhan karuniakan. Jadi, mari kita mengangkat jiwa untuk bersyukur segala berkat Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu beban kami berat, tapi biarlah kami tidak menundukkan kepala kami, melainkan kami menundukkan segala dosa kami, menekuknya jauh ke dalam, sebab itu semua sudah dikalahkan dan Engkau sudah memenangkan kami. Biarlah kami sekarang hidup di dalam karya kebangkitan Kristus, penuh harapan, penuh sukacita. Engkau membuka jalan untuk masa depan yang baru. Dengarkanlah doa kami, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika padaku ditanyakan